Bapak tinggal di mana? Yuk, mana Bapak mic-nya mana? Yuk, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haji Abdullah Mufid dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Sehari-harinya apa, Pak? Ya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Mengajar mengaji. Mengajar mengaji. Udah berapa tahun? Sudah 35 tahun. Ngajar ngaji. Ya. Anak Mengajar kecil, mengaji. remaja, dewasa, bapak-bapak, apa ibu-ibu? Ya dewasa, ya anak-anak juga. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Oke. Privat rumah begitu. Oh, di rumah. Ya. Nah, sekarang Bapak maksain ke RDAY, apa hajatnya? Bapak sekarang maksain ke RDAY, apa hajatnya? Saya datang kemari untuk silaturahmi pertama. Ya. Yang kedua, ingin mengenal lebih jauh RDAY dan insya Allah akan memohon untuk bantuan untuk didoakan kami dan sekeluarga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ketiga, ya mohon maaf Pak, kami banyak istilahnya banyak punya hutang lah istilahnya. Jadi ingin mengatasi masalah hutang ini Pak. Utangnya berapa? Hutangnya 1.000 rupiah. Bentar. Sama 1.000 juta. Berapa utangnya? 4.000 dolar Singapura. 4.000 dolar Singapura. Oke. Buat apa dulu ngutang 4.000 dolar Singapura? Renovasi rumah. Oh Karena iya. kena banjir. Iya. Jadi sekarang hajatnya utang pengen lunas. Ingin lunas, insya Allah. Harusnya utang pasti lunas. Jangan Amin. pengen. Amin. Kalau pengen mah anak kecil, pengen ngikut, pengen diajak makan. Makannya di Pondok Indah Mall 2, nasi goreng sama es krim. Enggak lah, pasti makan nasi goreng. Amin, insya Allah. Pasti makan es krim. Amin. Di Pondok Indah Mall 2. Gitu. Amin. Oke, tadi ajarin ya. Yuk, nomor 2. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haji Mustafa. Saya ada Dari? besaran. Saya dari Jakarta, Pak Haji. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Di mana? Benhil, dekat rumah sakit Mintoharjo. Ben Hill. Ya. Waduh, ada rumah makan Padang Surya. Oh, iya, sampainya di situ, Pak. Makanan kesukaannya Haji Marco. Haji Marco kalau udah makan rumah makan Padang Surya nggak bakal keluar-keluar. Gitu ya. Iya. Sebelum bonnya keluar baru dia keluar. Siput Santika. Oh iya. Siput Santika. Siput Santika. Kepitingnya enak gak? Mantap. Mau makan Iya. kepiting. Iya. Di belakang kita. Buat Pak Haji. putri saya. Namanya kepiting Lada hitam. lada hitam. Namanya kepiting Santika. Santika. Ya. Iya. Makanan favorit semua yang disebut. Iya. Memang makanan banyak di situ, Pak Haji. Banyak ya? Iya, alhamdulillah. Ini boleh cerita sedikit ya, Pak Haji? Ya. Ya. Saya tahu dari sini ada dari saudara dari YouTube dikasih, kemudian saya analisis, saya pelajari, akhirnya dengan YouTube seperti itu, Ya. saya yakin saya kerjakan, ya ini ada keajaiban. Apa keajaibannya, Bos? Keajaibannya ada ini tangan ini retak,
Tangannya retak. Pecah itu udah. Wow. Dokter udah nggak nyanggup. Ini udah sampai 1 tahun. Tangannya retak. Ya. Dokter udah nggak sanggup. Enggak, karena berarti kalau alat kelamin retak masih bisa nyambung dong. nyambung. Kalau alat kelamin retak masih bisa ya? Bisa. Iya. Di situ. Buat teman-teman yang alat kelaminnya retak bisa hubungi Pak Haji Mustafa. Jadi di situ Pak Haji ya ada keajaiban memang di situ. Jadi sudah nggak mampu. Kemudian celana dalam. Saya memang celana dalam kalau saya pakai 9 hari lebih malah mustajab lagi itu. Wow. Seperti itu. Waktu Bapak pakai celana dalam masih baru, warnanya putih. Setelah 9 hari warnanya apa? Warnanya krem. Ya Allah. Luar biasa. Ini Pak Haji gak bisa tahu, luar biasa ini. Betul itu. Tepuk tangan dong. Gue keker celana dalam lu warnanya putih. Setelah 9 hari warnanya krem. Luar biasa, ya. Gue tuh kalau suruh ngeker alat kelamin juara 1 bos. Oke. Ya, emang hobi gue bos. Makanya kalau datang ke gue, kalau gue senyum-senyum pasti gue lagi ngeker. Ya, jadi ada getaran seminggu kepengen Pak Haji kesini tuh Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, ini sudah nyampe di sini. Bos, lo tau gak kenapa gue bisa jitunya ngeker? Karena gue kalau naik mobil pasti yang gue remes alat kelamin bini gue gitu. pegang alat kelamin. Makanya gue jitu kalau suruh ngeker. Bini gue lagi nonton. Papa, kenapa dibahas sih kayak gitu? Biarin, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Menang banyak. Haji Marco nanti praktekin ya. Siapa Haji? Kalau naik Delman. Gue naik mobil Alphard, lo naik Delman. Naik beca aja Pak. Naik beca. Semriwing. Wing kayak bunyi swiwingan. Lanjut Pak. Ya. Terus yang kedua ada transfer yang tidak disengaja itu masuk ke rekening, Pak. Oh, udah dipraktekin? Iya, itu jadi gimana praktekinnya, Bos? Ya, sesuai dengan Pak Haji. Nah, seperti itu. Karena selama ini saya yang ngamalin apa itu ada sifat ke-18 ini, Pak Haji. Ya. Saya kerjakan semuanya, Ya. Kemudian saya sholat tahajud, Ya. sholat hajat, sholat witir, habis Ya. itu baca Quran. Ya. Alhamdulillah memang ada temen yang dia dulu baca Quran sehari 10 juz, kaya raya dia. Ya. Ketemu saya, udah Kiai kamu 12 juz saja. Alhamdulillah ya memang saya udah bertahun-tahun murjaah Quran itu biasa Pak saya seperti itu. Nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian sholat ya memang harus tepat waktu. Kemudian ada witir dan sebagainya. Dan kemarin ada sampai protes. Dibilang itu ilmu Pak Haji Adi itu sesat. Kami Sesat? seorang dosen Pak. Sesatnya di mana? Kayak gitu kan? Lah itu ngomongnya jorok begitu. Joroknya di mana nih? Nah itu caranya. Lah itu kan fikih. Kamu belajar fikih enggak? Kayak gitu ini. Baru bicara nggak bisa jawab dia. Ayo kumpulkan semua ulama. Saya enggak takut. Tak begitu. Salahnya di mana? Nah begitu Pak. Begitu melenggong dia. Iya. Nah, alhamdulillah malah dia sadar. Malah dia mendoakan sebenarnya sukses ya Pak Haji. Malah begitu dia. Iya. Awalnya dia menentang itu. Kemudian dia cerah dia ngajak teman-temannya. Nah, seperti itu. Terus itu udah selanjutnya saya pengen Pak Haji ya kaya raya lah. Karena kami punya cita-cita pengen membangun pesantren dari tahfidz universitas Pak. Iya. Anak yatim itu terutama. Karena dulu saya Bos, gue potong dulu ya, Bos. Oke. Gue potong dulu ya, nanti diperhatiin ya semuanya. Jadi gini, Bos. Kenapa hajat kita lama terkabul, bahkan lemot, bahkan tidak mungkin terkabul? Ya. Karena bos dibayangin punya pondok pesantren hafiz Quran. Nggak boleh bos, karena setannya tuh, wah dia lagi punya hajat nih, diintip, jadi dia nggodain tuh setan. Gimana caranya? Setan bos nomor 1 yang digodain adalah ekonomi dulu. Betul. Nanti kalau udah ekonominya dia berhasil, dia naik tingkat.
yang digodain apa? Rumah tangga. Ya, betul. Kalau udah rumah tangganya udah berhasil, dia langsung dapat mahkota dan nggak kerja lagi sampai kiamat. Mahkotanya setan apa namanya? Dasim. Dasim, ya, dasim. Jadi jangan sekali-kali bos punya cita-cita diceritain atau lo omongin, jangan. Jadi lo niatin aja karena di Al-Quran ada ayatnya. Betul. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat biar aku yang mewujudkan. Nah, jadi Allah nanti yang wujudin. Kalau kita kadang enggak, niat iye, menghayal iye, berandai-andai iye. Jikalau andai kata misalnya nanti rumah ini laku, nanti kalau tanah ini laku, nanti kalau gue dapat pesangon, nanti nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kalaupun terkabul, punya motor, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalaupun punya rumah, rumah cicilan. Nih yang terakhir nih yang mengerikan. Kalau punya pasangan hidup cicilan. Aduh. Nggak boleh. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi punya bini kreditan. Punya istri pecicilan. Kalau istri meraktek ilmu RD punya suami pecicilan. Tahu gak pecicilan? Betul. Kemayu. Lanjut bos. Ya. Jadi itu Pak, apa itu Pak Haji? Saya merasa ada ya, dibohongi ya, karena waktu itu dia mau memberikan sebuah dana ya kan, karena tanah udah saya sapling 7,5 hektar, karena saya membutuhkan dana bertiga tenggo, kemudian sudah realisasi 3 tenggo tuh 3 triliun ya, 3 miliar 3 triliun. Oh, iya. Karena itu beli tanah plus membangun, jadi pesantren yang mewah, tahfidz Quran ya. Nah, seperti itu. Nah ini teman saya kasihan karena tanah itu mau saya bayar, ternyata nggak jadi, dan ada sebagian surat yang memang harus ditebus. Akhirnya dia pinjam di bank, Pak. Nah, karena nggak jadi beli, karena udah pinjam di bank, dia kelojotan nih. Ini yang saya kasihan juga gitu loh. Nah ini yang belum terwujud. Jangan jadi Tuhan kecil yang bikin hajat kita lemot nih, karena kita suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Okay. Saya maunya setelah bos nanti datang ke RDAY, praktekin. Pasti punya. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti milik. Pasti gitu. Jangan bilang, bisa gak ya? Nggak boleh. Bos, kita nih kadang hobinya menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi orang yang menghina Allah tuh seperti contohnya 1, was-was. Was-was, betul. 2, khawatir. 3, ragu-ragu. Itu orang yang suka menghina Allah. Orang yang suka was-was, khawatir, ragu-ragu, yang tadi gue bilang, punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, istri cicilan. Pak Haji, kalau istri yang nggak cicilan, istri yang kayak gimana Pak Haji? Kalau kita minta mod alat kelamin kita, dia pasti langsung mau. Kalau istri cicilan banyak aja alasannya. Inilah, itulah, itulah, ampret. Makanya kan istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah habis-habis. Ada lagi, nambah lagi, nambah lagi. Lo aminnya kenceng lo mau. Rekening gendut aja. Rekening gendut. Iya, ini kan kalau saat mama, nanti aja malam. Sekarang orang lagi moodnya sekarang, langsung kerjain. Nggak boleh ditunda, Nggak boleh. Di mana Pak? Di mana aja. Mau di rumah, mau di mobil, mau di mana aja. Sebenarnya nggak ketahuan. Iya. Gitu aja bisa. Boleh. Boleh nggak Pak Haji kalau di perapatan?
Orang gila. Boleh kalau di dalam mobil, kalau lagi lampu merah. Ya nggak boleh kan kalau turun. Gubrak. Haji Mbe. Bisa juga. Ayo lanjut. Ya. Ya minta doanya Pak Haji ya, supaya terkabul cita-cita saya itu. Ya. Dan kaya raya. Dan saya kepengen punya rezeki tiap hari sedekah anak yatim. Ya. Jadi semuanya itu sudah ada di benak hati saya. Jadi intinya seperti itu. Saya pengen membuka batu fakir miskin yang nggak sekolah misalkan, atau ibu yang jompo ya kan, seperti itu. Kita bisa memberikan sedekah. Contoh aja misalkan saya punya uang banyak nanti. Misalkan di negara ini kan sedang lemah kan begitu. Ekonomi naik tajam sekali, semua sembako kan begitu. Misalkan saya ada rezeki misalkan. Beras kita beli 20.000, kita 5.000 aja. Bensin misalkan 10.000, kita 5.000, serba 5.000 aja Pak itu. Minyak 5.000 aja. Nah, itu kan ada keperangan di situ. Nah, sambil anak-anak yang santri ini suruh ngafalin Quran itu Pak. Memang itu di bidang saya memang Quran. Bisa gak lo ucapan ini hanya diucapin ke gua aja, jangan diucapin ke orang lain. Karena bisa, setan jadinya dengar. Oh gitu. Jadi lo ntar diganggu sama setan. Iya. Nah, karena setan ganggu, lo makin gak terkabul, lo jadi makin jauh sama Allah. Iya betul bos? Iya betul. Makin jauh. Ya. Allah, padahal kan niat gue bagus, padahal kan niat gue sempurna. Kenapa kok nggak dikabul-kabulin? Kata Allah, lah itu penghalang lu, setannya keluarin dulu. Emang setannya ada di mana? Ada di badan lu. Jadi lo ngomong apa aja dia tahu. Dia akan kontak sama setan yang di luar. Break. Masuk, break. Haji Mustafa nih. Bisa. Setan punya hati bos. Oh gitu. Iya. Setan punya hati. Bos, tamu gue 2 malam berturut-turut bos. Kalau dia nggak privat aja, nggak sedekah 10 juta aja, dia nggak ketahuan bos. Tadi sama barusan. Dia datang, yang disantet bapaknya, yang kena anaknya. Gila gak coba bos? Coba dia udah berobat kemana-mana bos, nggak bisa. Karena dia datang ke sini, nah ketahuan nih, alhamdulillah. Coba kalau dia privat yang rame-rame atau yang pencerahan malam Jumat, ya. Oh berarti kalau manfaatnya sedekah privat enaknya gitu Pak Haji. Iya, jadi kita kelihatan. Kenapa rezeki gue terpuruk? Ya iya, lu ada itunya. Pak Haji kenapa ya? Gue kawin sama suami yang pertama, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang kedua, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang ketiga, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang keempat, suami gue meninggal. Ini gue mau kawin lagi sama yang kelima, pasti meninggal. Kok tahu Pak Haji? Lah karena di punggung lo ada tai lalatnya lah. Kok Pak Haji tahu? Lah kan udah gue keker tuh. Gue tuh kalau ngeker juara 1. Tapi ada tolak balaknya. Oh gitu. Ada tolak balaknya. Supaya nanti kalau dia nikah lagi, suami yang kelima nggak meninggal. Ada tolak balaknya. Kedua, Pak Haji, kenapa utang gua kok nggak lunas-lunas? Ya gimana mau lunas? Orang di alat kelamin lo ada tai lalatnya. Oh nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Selama ada tai lalatnya, utangnya nggak bakal lunas-lunas lah. Tapi kan ada tolak balaknya. Di teteknya ada tai lalatnya. Tapi kan ada tolak balaknya. Pak Haji, kenapa utang gua nggak lunas-lunas? Ya iyalah, lo bangun kuburan. Nggak boleh. Jadi kalau kita belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Nanti kita nggak bakal punya rumah. Sampai kapanpun nggak akan punya rumah. Gitu. Nggak boleh. Kalau kita bangun kuburan, pasti sama suami yang pertama cerai, sama suami yang kedua cerai, tapi sama suami yang ketiga pasti langgeng. Kok gitu? Karena ganjil. Tapi kalau nggak bangun kuburan, sama yang kedua pasti langgeng. Dan suami yang kedua lebih royal daripada suami yang pertama. Ada gak tolak baliknya Pak Haji? Biar saya bisa punya rumah 1000 meter. Biar saya punya kebun. Saya mau nanam mawar. Saya mau nanam anggrek. Bisa lah, masa gak bisa? Oke? Yuk sebelahnya. Nama.
Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perkenalkan Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Almarhum. Namanya siapa? Saya dengan Budiman dari Bogor Selatan. Ya. Ya, aktivitas saya sehari-hari sebagai usaha di travel umroh dan haji. Ya, saya hajatnya ini yang pertama kali saya datang dan alhamdulillah baru menjalankan praktek RDAY itu baru 1 minggu. Ya. Iya. Jadi mau menyampaikan hajat Pak Haji, mohon doanya. Jadi kami hajatnya apa ganteng? Yang pasti pertama pengen kaya, tajir melintir. Ya. Karena pada prinsipnya pernah gak ada orang manggil lo ganteng? Selain gua ada gak yang manggil lo ganteng? Ada kali ya, ayam kalkun nih. Istrinya. Boro-boro, istrinya kalau ada duit abang sayang, nggak ada duit. Ada duitnya abang, nggak ada duitnya abang. Kecuali yang manggil ganteng ayam kalkun. Ya ayam kalkun ya. Kluk, 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 kluk. Terus bos? Ya jadi yang itu kalau sebut hajat angka nggak boleh Pak Haji. Apa? Sebut angka nggak boleh. Boleh lah. Oh, boleh. Kalau di sini kan bebas. Oh iya. Bebas. Iya. Berharap kalau dari non dia itu pengen punya income itu 1 bulan 10M tanpa kerja, tanpa capek. Ya. Dan niatnya maunya nanti insya Allah biar bisa sedekah lebih banyak. Iya. Kenapa pengen sedekah banyak? Emang kenapa bos? Iya karena alhamdulillah di 2017 kami pernah juga bikin program gerakan ekonomi sedekah. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapat. Dan seperti disampaikan tadi, kita memang harus bantu teman-teman saudara muslim. Terutama yang ngapain bantuin bos? Emang dia ada terima kasihnya melu? Nggak usah, udah. Bukan maksudnya yang asnaf, 8 asnaf itu Pak Haji. Yang mana? 8 asnaf yang gorimin, anak yatim. Seperti itu Pak Haji. Udah nggak usah, spesifik aja anak yatim. Lo ceritain anak yatim. yang ada di Al-Quran. Yep. Yang ada di Al-Quran tuh, ayat itu surat Fajr. Nih lo denger ini. Iya, jadi Al-Fajr yang hafal semua, yang ayat 15, 16, 17. Yang ayat 17-nya itu adalah jawaban Allah dari ayat yang ke 15 dan 16. Kenapa orang-orang mengatakan Robbi akharoman? Yang ayat yang ke-16 ujungnya ngatakannya apa? Robbi ahanan. Kenapa dia bilang Robbi akharoman, yang satu Robbi ahanan? Karena penyebabnya, kalau yang bilangnya Robbi akroman karena rezekinya longgar. Allah memuliakanku. Allah sedang memuliakanku. Yang rezekinya sempit, dia bilangnya Robbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Apakah memang demikian? Enggak, kata Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu. Jadi kamu dimuliakan Allah karena kamu tukrimunal yatim. Karena kamu memuliakan anak yatim. Allah menyempitkan rezekimu jadi sempit itu karena kala la tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, bukan Allah karena tidak sayang padamu, tetapi karena apa? La tukrimuna, kamu tidak memuliakan siapa? Al yatim, tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau kondisi kita lagi darurat, nih kayak ini kan darurat nih. Darurat. Lagi punya hajat tapi hajatnya lemot. Lagi punya cita-cita, keinginan tapi kelihatan kok masih jauh. Nah itu darurat. Pelurunya terbatas. Tinggal 1 pelurunya.
maka sasaran tembaknya harus Gitu. tepat, harus jitu, harus akurat. Kemana? Ini tadi ayat ini yang kita pakai. Kita memuliakan anak yatim. Gitu kan ayatnya begitu ya? Betul? Betul. Jadi karena darurat. Tapi kalau kita sudah longgar, kemana saja kita sedekah. Nah, ini. Kenapa? Di 8 asnaf itu adalah zakat, bukan sedekah. Dan di dalam 8 asnaf itu tidak ada anak yatim. Ada enggak anak yatim di 8 asnaf? Enggak ada. Jadi anak yatim bukan penerima zakat. Anak yatim harus dimuliakan. Bukan dari zakat kita, bukan, enggak boleh. Tapi dimuliakan. Kebanyakan bapak-bapak hajatnya lemot karena yang dimuliakan ibu-ibu yatim. Harusnya yang dimuliakan anak-anak yatim. Jadi usap kepalanya anak yatim, yang manjur cium keningnya ibu yatim. Dokter, kalau tahu oh, iya. Menang banyak dong loh. Lanjut bos. Ya Pak Haji. Kemudian insya Allah yang kedua juga niatnya tahun depan pengen berangkat haji tanpa antri yang VIP Pak Haji. Berangkat haji. Oh iya. Bisa lah. Kan gue lagi bikin sayembara sama teman-teman. Besok Oktober tanggal 14 kan gue berangkatin anak yatim umroh. Besok tanggal 14 Oktober. Yang dampingin Mbak Ratih. Besok tanggal 14 Oktober hari Selasa. Berangkat dari Terminal 3, pesawatnya Garuda Indonesia. Berangkatnya jam 7 pagi, jadi berangkat dari sini habis sholat subuh. Nanti lo bisa ijab di sini boleh, ijab di bandara boleh. Hari Selasa tanggal 14 Oktober. Nah, akhir Desember 2025, gue mau ngeberangkatin anak yatim umroh. Nah, gue mau lu semua ikut gratis. Amin. Ya Allah, gitu. amin. Nanti 2026 gue berangkatin haji visanya Furoda. Kalau bisa lo semuanya ikut gratis. Amin. Gitu. Siap. Karena gue lagi nyari tumbal kurang 5. 6. Tuh kurang 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. Pas 6. Enggak. Kalau gratis. Amin. Nah gitu. Jadi Siap. Pak Haji kalau gue besok umroh akhir Desember gue nggak punya duit, nanti dikasih duit gak? Gue kasih lah 100 juta. Buat pegangan lo, jajan. Buat pegangan. Buat pegangan. Undang-Undang Dasar 1945 bacain. Menghantarkan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan. kemana? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Berarti lo udah merdeka belum? Belum. Mau. Kan diantarnya sampai pintu gerbang. Belum dapatin. Akhirnya lo berusaha sendiri sekarang. Pengkrong. Pintu gerbangnya ditutup sisanya. Diantarnya sampai pintu gerbangnya ditutup. Makanya lo kemana-mana ngelamar, kerja, usaha. Ucapan adalah doa. Jadi lo nanti mesti gitu. Makanya lo praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh bolong. Tadi barusan bos. Kenapa gue kena santet Pak Haji? Kenapa gue kena santet? Karena lo sedekahnya pagi-pagi. Habis sholat subuh. Nggak boleh. Harusnya sedekahnya habis sholat asar. Sampai mau tidur.
Santet itu bekerjanya malam. Jadi pas lo tidur, santet bekerja. Nah kalau lo sebelum tidur lo sedekah dulu, kira-kira lo tidurnya dijagain sama sedekah gak? Dijagain sama sedekah. Jadi pada saat lo tidur nggak sedekah, ada celah, masuklah tuh santet. Berarti saya keliru Pak Ji, saya habis subuh malah itu. Habis subuh jatahnya ML. Habis subuh ML. Berarti habis sholat isya gitu. Ya, habis sholat isya lo udah sedekah subuh. Terangin bos. Nih maklum dah pasiennya SD Impress. Iya. Lah kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak bos? Iya. Hah? Iya? Ay, terangin bos. Iya. SD Impress. Jadi Pak Haji menekankan selalu dengan sedekah subuh. Dan sedekah itu oleh Allah dipaksa nggak? Enggak. Hah? Paksa. Dipaksa. Buka surat Ali Imran ayat 134. Hafal nggak Bapak? Apa itu? Nggak hafal? Ali Imran ayat 134. Orang-orang di bawahnya penutupnya adalah itulah orang-orang yang dicintai Allah. Siapa? Alladzina yunfikuna fis. Nah, itu dipaksa enggak? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang bersedekah fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa itu artinya? Dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksa enggak? Enggak. Hah? Dipaksa. Dipaksa itu Quran. Kesal oleh Allah. Dipaksa. Hah? Perintah. Sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sementara kita saat lapang lupa, berat, saat sempit merasa nggak mampu. Nah, padahal Allah memerintahkannya sedekahnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kenapa demikian? Harus dipaksa, apalagi Basi ngatakannya sedekahnya sedekah subuh. Karena di waktu subuh di malam hari itu turun dua malaikat, yang satu Dengerin bos, doanya dengerin nih malaikat. Yang satu berdoa kepada orang yang bersedekah, yang satu berdoa pada orang yang tidak bersedekah. Doanya yang bersedekah apa malaikat? Buat orang yang bersedekah doanya malaikat apa? Malaikat mendoakan, Allah ganti sedekah hambamu ini, lipat gandakan hartanya, perluas rezekinya yang barokah. Doa dan dilindungi dari bala. Sementara yang tidak bersedekah, yang berdoa bukan malaikat ini malaikat khusus, malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah. Yang satu khusus mendoakan manusia yang tidak bersedekah. Doanya apa? Ini kalau nggak berdoa aja malah aman kita. Sayangnya dia berdoa. Apa doanya? Allah lenyapkan, binasakan, bangkrutkan harta orang yang tidak mau sedekah. Tidak mau sedekah. Bangkrutkan. Jadi waktu kita muda rezeki banyak. Kenapa sekarang kok gue jadi pas-pasan ya? Karena kita bersedekahnya udah kelewat sholat subuh. Karena kalau udah azan subuh malaikatnya naik ke atas. Sudah kadung berdoa. Udah kadung berdoa si malaikatnya. Karena kita belum sedekah. Belum sedekah. Kan kita sedekahnya habis sholat subuh. Baru sedekah subuh. Malaikatnya udah keburu berdoa. Abisin. Bangkrutin. Untung lakinya rajin sedekah. Istrinya ditipisin saldonya. Dikasih duit sama suaminya. 5 juta. Alhamdulillah. Menang banyak dong. Jadi habis asar Pak ya? Jadi habis asar sebelum tidur. Yang disampaikan Pak Haji, sedekahnya curi start. Curi start di awal hari. Jadi subuhnya kan harus pas subuh itu. Cuma kita kan harus buru-buru. Belum mandi juga.
sholat, zikirnya lama, sedekahnya ntar, matahari sudah terbit baru sedekah. Nggak salah Jangan. sih, cuman kita karena sedekahnya sedekah subuh, khawatirnya dua malaikat ini. Jadi sedekah subuh itu seberapapun yang utama kita adalah membendung malaikat yang Kedua, tadi itu, doanya seperti itu. bikin bangkrut. Nah, supaya dia tidak sempat berdoa karena sudah kita tutup. Nah, besar kecilnya ini mempengaruhi gas, kecepatan kan? Kalau kecil berarti gasnya juga tapi kan tidak ada doa ini. Masalah kabulnya mungkin lama, tapi kalau sedekahnya gede maka gasnya kenceng gitu. Nah, kapan curi setatnya? Seperti kita saat Idul Fitri, Idul Adha, satu Syawal, itu kan sholat Idul Fitrinya kan pagi, tapi menjelang maghrib beduknya sudah disiapin. Sudah satu Syawal, menjelang satu Syawal, benar? Kita itu takbir terus, mulai habis asar, maghrib, isya, malam takbir. Nah, kita bikin sedekah subuh itu di waktu-waktu seperti itu, sawalan. seperti sawalan kita takbiran terus, Takbiran malaikat terus. mendoakan kita terus. Karena Terus kita malaikat sudah doain kita terus. Makanya kan sudah niat. orang bilang, Pak Haji, kok saya udah sedekah subuh kok saya masih ekonomi begini. Ya lu sedekahnya pagi, harusnya habis asar dong. Orang kalau tahajud sebelum kenal RDI jam berapa kalau tahajud? Jam 3:30. Mepet subuh. Tapi setelah kenal RDI sholat tahajudnya jam berapa? Jam 00 nyolong star. Baca Qurannya biasanya sebelum kenal RDI baca Qurannya jam berapa? Habis maghrib, habis sholat subuh. Setelah kenal RDI jam berapa baca Qurannya? Jam 00. Dulu sebelum kenal RDI nggak sholat ba'diyah qobliyah, enggak. Setelah kenal RDI wajib sholat ba'diyah qobliyah. Karena orang yang nggak sholat ba'diyah qobliyah pasti motornya cicilan, pasti mobilnya cicilan, pasti rumahnya cicilan, pasti pasangan hidupnya pecicilan. Paksain. Sekarang saya mau sedekah subuhnya di awal waktu. Jam berapa? Habis asar. Menjelang maghrib. Sebelum tidur. Jangan sampai bapak dan ibu tidur belum sedekah. Celahnya bolong. Jangan salahin kalau kena santet, kena guna-guna. Oh gitu Pak Haji? Tadi barusan. Tamu saya dua-duanya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi kena santet. Mending yang kena bapaknya, yang kena mau tahu siapa? Anaknya. Jadi yang disantet bapaknya, kena anaknya. Bisa gitu ya? Tapi sembuh bos. Tadi kan udah gue kasih tahu ilmunya RDAY. Gue bilang tenang aja, ini kan ada ilmu pamungkas RDAY. Coba kalau lo nggak pripat. Alhamdulillah Pak Haji, saya pripat. Ya udah, kasih obat. Jadi paksain sedekah subuh habis asar menjelang maghrib atau sebelum tidur, tinggal pilih aja yang mana. Lanjut bos. Bikin dia greget nih bos. Grup SD Impress. Ya, jadi tembakan situnya karena darurat, sedekahnya kita harus akromul yatim, harus memuliakan anak yatim. Nah, kalau yang 8 asnaf tadi itu zakat. Terus anak yatim tidak ada di dalamnya situ. Nah, terus sedekah dipaksa oleh Allah. Kita harus subuh itu wajibkan diri kita. Seberapapun kita niatkan sedekah subuh. Walaupun sebutir kurma kata Nabi. Artinya dipaksakan itu. Bahkan sedekah yang paling ringan adalah senyum. Maka nanti kalau di depan
kita ada kotak keliling, nah kita senyum aja. Gitu. Kita senyumin. Udah gak senyum. Nah, Atau alat kelamin lo masukin ke dalam kotak. Ntar kan kejepit. Viral ya. Jadi itu artinya apa? Kita paksain. Maksa itu dalam keadaan sempit kita masih mampu untuk makan. Sehari masih 3 kali. Maka berarti kita masih mampu bersedekah. Jangan memvonis kita tidak mampu. Jangan memvonis kita tidak mampu, karena ucapan adalah doa. Gimana caranya? Paksain. Kalau sedekah kita maksa, pasti ini membuka pintu rezeki. Kenapa di malam hari kita tidur, kita sudah dalam keadaan sedekah? Maka tadi Pak Haji sampaikan kita dalam perlindungan, dalam proses didoakan oleh malaikat. Walaupun nanti suami istri sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang kedua ada lagi perintah Allah sedekah dalam keadaan dengan cara terang-terangan maupun atau sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi tahu gak Pak? Sembunyi-sembunyi, jadi bapak sedekahnya nggak tahu istri gitu. Kayak saya nih, memuliakan anak yatim nih, bikin acara Jumat, Sabtu, Minggu, istri saya nggak tahu. Nggak tahu istri saya. Pokoknya kita bikin. Tahu, Pak Haji nonton. Hah? Jadi tahu. Oh iya, jadi nonton bini gue ya. Iya. Gitu. Jadi Jumat dari Jumat tuh habis duhur, Sabtu, Minggu kita bikin. Bapak kalau bisa ikut, datang ke sini memuliakan anak yatim. Tugas ibu jagain anak-anak yatim. Kenapa mesti dijagain anak yatim? Karena ibu yatim di RDAY banyak yang anak yatimnya 5, 6, 7. Jadi ibu jagain anak yatimnya karena masih kecil-kecil. Ibu yang nyuapin. Kan kalau anaknya kecil-kecil 5, 6, 7 kan lo nyuapin kan. Kalau nggak disuapin nggak pada kebagian makan. Nah ibu sekalian datang ibadah. Nah ibadah sambil nyuapin anak yatim. Karena anak yatim kadang lari-lari makannya nggak keawasan. Nah tugasnya bapak adalah nyuapin ibu-ibu yatim. Ibu tugasnya gendong anak yatim yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil lari-lari. Ibu gendong. Tugas bapak gendong ibu yatim. Karena ibu yatim kalau nggak digendong lari-lari Pak. Mau gak Pak? Mau. Wah! Kan 10 miliar nanti. Oh iya. Menang banyak loh. Lanjut bos. Menang banyak dia. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa Pak Haji sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sedekah menjadi yang utama, dan kesimpulan dari ilmu yang diajarkan Pak Haji, Bapak buka itu ada di surat Fatir ayat 29. Kenapa? Karena dengan mengamalkan 3 hal yang diajarkan di RDAY ini, rangkumannya di Fatir 29. Di ujung ayatnya disebutkan bahwa tijaroh kita, kehidupan kita, bisnis kita, apapun yang kita usahakan sekarang ini dijamin oleh Allah lan tabur. Apa? Lan tabur, tidak pernah mengalami kerugian, tidak akan mengalami Kebangkrutan. Nggak ada akan. syaratnya. Tapi apa syaratnya? Yang pertama adalah baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah dalam keadaan bukan. Kalau lapang sempit yang tadi yang dicintai Allah. Kalau yang ini
sedekahnya, infak dalam keadaan dengan kondisi, dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi ada 3 hal. Intinya adalah baca Quran, sholat, badiah qobliyah sebagai penyeimbang, sholat tahajud pasti malam harinya itu, terus sholat taubat. Yang ketiga adalah orang-orang yang sedekah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu dijamin oleh Allah, tijarahnya lan tabur, tidak mengalami kerugian. Kalau usaha kondisi kita sekarang ini mengalami kemunduran, maka kita evaluasi. Apakah kita baca Qur'annya sudah banyak, sudah kita jalankan semaksimal mungkin, apakah sholat kita sudah optimal, atau sedekah kita sudah optimal. Kalau belum, berarti, dan 3-tiganya ini bukan pilihan, karena penyambungnya bukan au, bukan atau, tetapi wa, tetapi penyambungnya adalah dan. Jadi mesti dikerjain semua. Mesti dikerjain semua. Jangan milih, Pak Haji saya udah ibadah ekstrim. Ya mesti sedekah ekstrim lah. Karena ada di Al-Quran ya. Coba ulangi lagi. Ini agak blow on SD Impress. Si blow on dengarkan. Si blow on dengarkan. Tiga hal. Dengerin. Kesimpulan dari ilmu RDAY, ilmu yang disampaikan Pak Haji, kesimpulan dari ilmu-ilmu itu ada tertera di surat Fatir ayat 29. Boleh dicek, boleh dibuka, bener enggak di situ nanti ya, dibuka. Apa itu? Alladzina yatluna kitab Allah. Apa Pak? Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, baca Al-Quran. Kapan bacanya? Apa dasarnya? Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Bangunnya jam nisfahu. 1/2 malam. 1/2 malam. Lebih boleh, kurang boleh. Terus suruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran runtutannya dengan tartil. Dengan tartil. Gak boleh milih-milih. Baca Yasin doang. Waqiah doang. Ar-Rahman doang. Gak boleh. Mesti tartil. Berurutan. Kenapa harus malam? Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-6-nya. Karena bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa jadi kuat. Jadi mantap jiwanya, jadi kokoh. Mental baja. Tidak mudah menyerah. Dan yang luar biasa lagi, dengan baca Quran di malam hari, kata Allah, wa aqwamu. Apa wa aqwamu? Dan menjadi kuat, akwam, menjadi tajam, menjadi manjur, menjadi mudah terkabul. Apanya? Kila, ucapannya. Jadi ucapannya tajam. Bapak ngomong apa? Pasti jadi milik. Jadi milik. Pasti milik saya. Pasti punya saya. Pasti, jangan bilang pasti kebeli. Kalau kebeli nanti nabung. Nggak boleh ada kata kebeli. Pasti milik. Pasti punya. Ya, kalau Bapak kalau bisa, pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Gitu. Jangan bilang pasti keras. Pasti keras. Nanti yang datang air keras. Lanjut. Kenapa harus malam? Karena itu tadi. Dijawab lagi, kalau siang gimana Allah? Kan gitu ya kita ya. Kalau mau baca ini siang, dijawab di ayat yang ke-7. Sesungguhnya kegiatanmu di siang hari itu sibuk. Urusanmu sangat banyak. Tawilan. Panjang. Urusannya panjang. Urusannya banyak di siang hari, maka Allah perintahkan kita untuk ekstrim mendekat kepada Allah itu di
Malam. hari, nisfahu, Dua malam. Jadi orang Paksa. tidur, Bapak mendekat kepada Allah. Makanya orang yang jam 00 berbuat, rata-rata hidupnya kaya raya gak? Kaya raya. Tapi kalau orang jam 00 tidur sampai pagi, memang punya mobil, tapi mobil cicilan. Memang punya rumah cicilan, tapi punya motor cicilan. Pak Haji, buktinya apa kalau orang yang jam 00 kaya raya? Bapak lihat pengusaha kue subuh. Bapak lihat pengusaha kue subuh di Pantai Indah Kapuk. Ada gak yang hidupnya susah? Nggak ada. Orang mana? Cina, Medan, Cimen. Coba Bapak lihat kue subuh di Senen, atau yang di Bogor di Ciawi dah. Pasar Ciawi yang dagang apa tuh? Lepet. Nah, kue subuh. Tajir bos. Kita nih jam 00 kok ya tidur. Nggak bisa lah. Oke lo tidur tapi mobilnya cicilan. Oke lo tidur tapi nanti motornya cicilan. Nah gitu. Nggak boleh. Paksain bangun. Bangun, sholat, tahajud, baca Quran. Genepin dulu. Biar Allahnya takjub. Bisa? Lanjut. Mana? Bapak? Izin satu lagi Pak. Ya boleh. Karena tadi bicara sedekah, jadi kalau sedekah Jumat juga hari Kamis pada asar. Ya, Kamis ba'da asar. Kamis ba'da asar udah harus sedekah. Karena nanti Bapak dilindungin. Jadi Bapak tidur, diselimutin pakai sedekah. Tapi kalau Bapak nggak sedekah, Jumat barokah, tidur, groak. Wajar kalau kena santet, kayak tadi Bapak tadi. Tapi kan kasihan, anaknya yang kena. Anaknya 3. Kalau yang tadi malam anaknya 4. Udah jual rumah 4, udah jual mobil 5, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi di sini gratis. Namanya obatnya air asinan. Bukan air yasinan, tapi air asinan. Pak Haji, apaan tuh air asinan? Ada deh, rahasia. Kalau privat baru gue kasih tahu. Kalau nggak privat ngapain gue kasih tahu? Jadi obatnya air asinan. Nah, saya mau Bapak dan Ibu, kalau memang belum pernah nikahin anak, jangan sekali-kali membangun kuburan. Gak bakal utangnya lunas. Walaupun Bapak dan Ibu pengusaha, habis terpuruk. Nggak boleh bedah rumah, dibongkar. Ya, saya udah Pak Haji. Tenang, ada tolak balanya. Ntar saya kasih tahu ilmunya, saya kasih tolak bala. Gitu. Oke? Sip. Ma, pegang mic. Pegang mic. Nama. Nama Abidin Haji Saidin. Tinggal di Brunei. Hah? Brunei. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam. Ya. Tadi Pak Haji sebut apa? Pekuburan. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Kalau bangun kuburan, utangnya nggak akan lunas dan dia nggak akan punya rumah. Awalnya punya rumah nih, dapat warisan dari orang tuanya. Nanti nggak bakal punya. Herannya kejual, herannya kegusur. Hah? Bangun kuburan. Kuburan orang tua kita renovasi, kita bangun, nggak boleh kalau kita belum nikahin anak. Kalau udah kebangun, ada tolak balanya. Gitu loh bos. Oh, boleh tidur di kuburan. Hah? Membangun, merenovasi. Bahasa Brunei-nya apa? Bangun kuburan. Bahasa Brunei. Makam. Oh. Oh. Kuburan kan tanah. Ya. Terus kita bangun pakai kijing. Nah, nggak boleh. Pakai keramik nggak boleh. Pakai batu bata. Nggak boleh kalau kita belum nikahin anak. Kalau kita sekali-kali belum nikahin anak bangun kuburan, habis langsung ekonominya. Pus. Tapi ada tolak balanya, ada penangkalnya, tenang aja. Nanti dikasih tahu di RDAY. Tenang aja. Kan kita, Pak Haji, pantesan waktu aku nikah, aku warisannya banyak. Mobilnya 20, rumahnya 20.
aku bangun kuburan mama aku, kan papa aku kubur, aku bangun. Oh habis, oh tenang, nanti dibalikin lagi bisa, ilmunya ada. Namanya ilmunya ada, tenang aja. Oke? Ya, bahasa Brunei nanti diterjemahin sama SD Impress. Hajat. Ya. Hajatnya apa? Mau bunuh orang apa? Nah, hajat sebenarnya yang saya bagi tadi maksa sama Sofian. Ya. Sofian ada dua. Tapi saya boleh tambah ya. Hajat pertama, saya hendak dioperasi mata. Ya. Sebab mata saya dua-dua ada glaukoma. Jadi ya itu yang pertama. Yang hajat kedua, saya punya lutut sakit, mau dioperasi mungkin bulan Desember nih. Jadi saya pun mau usaha supaya tidak dioperasi. Gampang. Jadi gini, kalau Bapak nanti mau dioperasi matanya boleh. Nggak dioperasi matanya juga boleh. Nanti Haji Marco kasih tahu obatnya RDAY. Karena dia langsung yang praktekin. Kalau kaki Bapak lututnya mau dioperasi nggak usah. Nanti saya kasih centong. Nanti dicentongin. Nah, centongin ya, dicentongin. Sembuh. Normal. Boleh gak Pak Haji centong buat nyentongin alat kelamin saya? Boleh. Ngaceng. Keras. Panjang. Nanti bisa panjang sampai 20 meter.